Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufun rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, alhamdulillah atas segala nikmat Allah, nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hingga dan hitung-hitung dan tidak bisa kita duga bagaimana caranya datang kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah, agar nikmat-nikmat itu kita syukuri supaya dia bertambah, tambah banyak dan tambah berkah di dalam kehidupan kita. Kemudian tidak lupa merupakan suatu ketaatan kepada Allah, merupakan suatu nikmat kita bersolawat dan salam sebanyak-banyaknya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan nikmat kita, nikmat punya Allah, nikmat punya Rasulullah, dan nanti nikmat bertemu dengan Rasulullah di surganya Jannatan Naim. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji surah Al-Baqarah dari ayat 43 sampai 47. Dari ayat-ayat ini kita ambil judul adalah salat sebagai ataupun berupa doa dan merupakan solusi dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata. Rata-rata di dalam Al-Quran untuk melaksanakan salat itu jarang diperintahkan dengan sallu di dalam Al-Quran. Selalu wa aqimus salata ataupun hafizu ala salawat, dirikan salat. Jadi melaksanakan salat dengan mendirikan salat itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Di sini perintahnya, ini amar kepada orang banyak, walaupun siyak ataupun ayat sebelumnya adalah untuk Bani Israel, tapi untuk kita lebih utama ini. Wa aqimus salata. Makanya orang yang mengatakan rukun Islam ada 5 hanya bilang salat, itu agak keliru itu. Di dalam hadisnya bukan sholat, mendirikan sholat. Iqamatis sholat, mendirikan sholat. Karena kalau sholat saja asal sholat itu tidak tepat, tidak jadi mendirikan sholat. Wa aqimus sholata, perintah dirikanlah sholat. Inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholat. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan begitu. Rasulullah mengatakan sebelum takbiratul ihram, sesungguhnya mendirikan iqamatis shalah ataupun taswiyatas sufuf, meluruskan salat itu adalah suatu hal yang membuat bisa mendirikan salat. Coba bayangkan, bukan hanya salat, min iqamatis shalah, di antara cara untuk mendirikan sholat.
Jadi di antara mendirikan sholat itu adalah sholatnya berjamaah, itu mendirikan sholat namanya. Karena di situ tadi hadis Al-Bukhari itu mengatakan fa inna taswiyatas sufufi, meluruskan saf tidak akan lurus kalau tidak berjamaah. Min iqamatis shalah, di antara cara ataupun di antara mendirikan sholat. Jadi cara mendirikan sholat itu adalah caranya berjamaah di masjid atau di musola atau di mana, berjamaah. Wa aqimus shalah, perintah. Dirikanlah salat, perhatikan waktunya, perhatikan tomakninahnya, perhatikan bacaannya, perhatikan cara khusyukmu, perhatikan semua gerak-gerikmu di dalam salat. Jangan asal salat. Karena banyak orang yang asal sholat tidak diterima sholatnya, sudah puluhan tahun sholat. Ada hadis sahih yang mengatakan ada seseorang yang sholat 60 tahun tidak diterima karena tidak mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, fikirannya itu ke masjid, sholat berjamaah, bagaimana supaya berada di dalam saf, bagaimana supaya berada di dalam doa malaikat, berada di dalam doa malaikat. Wa aqimus shalah. Salat di sini kita ambil judul apa? Salat merupakan doa. As-shalah pada lughah, min haitsul lughah, di antara arti salat itu menurut bahasa, bukan istilahan ataupun syar'an. Menurut bahasa as-shalah itu artinya doa. Carilah di mana, di kamus di mana, di lisanul Arab di mana. Salat artinya dalam bahasa, secara etimologi, bahasa sekarangnya etimologinya, bahasanya adalah doa. Jadi kita melakukan salat itu bukan hanya, jadi dalam pikiran kita jangan hanya pikiran itu, salat ini kewajiban, jangan hanya sampai di situ. Mendirikan salat, salat itu merupakan kebutuhan kita, merupakan doa kita, merupakan apa? Merupakan hidayah Allah kepada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa hidup yang benar, hidup yang lurus, hidup yang selamat, hidup yang damai. Salat artinya doa. Ada juga yang mengatakan salat itu di dalam bahasa dari segi bahasa adalah silah. Silah artinya hubungan. Jadi doa berhubungan dengan Allah, Allah berhubungan dengan kita, itu namanya salat. Makanya ketika kita salat, dirikanlah salat itu sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Begitu mendirikan salat. Bagaimana Rasulullah salat? Sallu kama ra'aitumuni usolli, sering diucapkan. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah itu tidak pernah tidak mendirikan salat. Baik salat sunnah, salat tahajud, apalagi salat fardu. Tidak pernah tidak mendirikan salat. Dijaga waktunya, dijaga jamaahnya. Rasulullah tidak pernah tidak sholat jamaah. Ini peringatan buat kita ini. Yang banyak kiai-kiai, banyak ustadz-ustadz yang mengatakan sholat jamaah itu kan hanya kelebihan 25 derajat, 27 derajat. Jangan bilang begitu. Sarankan, kuatkan supaya orang itu, kaum muslimin, sholat berjamaah. Sarankan, karena apa? Rasulullah di dalam praktek kehidupannya selama berapa tahun hidup di Madinah tidak pernah tidak sholat jamaah, baik safar, baik haji, baik apapun, tidak pernah tidak sholat berjamaah. Karena di antara orang yang malas sholat berjamaah menurut hadis sahih itu punya sifat munafik. Hadis Muslim dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata bagaimana? Tidaklah kami lihat di dalam jamaah ini yang malas datang sholat jamaah ke masjid adalah kecuali dia munafik, ma'lumun nifaq. Hati-hati. Jadi para kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mengatakan kan itu hanya. Jangan.
Rasulullah memperhatikan siapa yang ikut sholat jamaah, siapa yang tidak ikut sholat jamaah. Ini berat ini, berat. Walaupun diantara jumhur ulama mengatakan bahwa sholat jamaah itu tidak wajib, tapi banyak orang ulama yang cenderung sholat jamaah itu wajib kecuali ada uzur. Wa aqimus sholata, karena sholat itu kebutuhan kita. Jadi kita harus meningkatkan pemahaman kita terhadap sholat. Merupakan doa, kebutuhan kita kepada Allah. Tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Coba dirunut sampai ke Nabi Adam. Kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuatkan kita bisa apa-apa. Sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan ke bumi, nggak bisa apa-apa. Nggak tahu tumbuhan, nggak tahu kambing, nggak tahu apa binatang yang dia temui, nggak tahu sungai, nggak tahu apa untuk apa, kecuali diajarkan oleh Allah. Harus ke sana kita. Jangan mentang-mentang kita sekarang kaya raya, merasa sudah bisa apa-apa, lupa kepada Allah pemberi rezeki yang menghidupkan kita. Tidak. Kita membutuhkan sholat ini untuk apa? Untuk solusi kehidupan kita. Kita sekarang ini hidup kita banyak fitnah. Jadi bagaimana? Coba lihat Rasulullah dalam mendirikan sholat, baik sholat sunnah, baik sholat fardu. Beliau kalau ada masalah, beliau bawa masalah itu kepada sholat dulu, berdoa kepada Allah, takut kepada Allah. Suatu kejadian. Rasulullah ketika gerhana matahari di Madinah terjadi, ini pas peristiwa ketika putranya Ibrahim meninggal. Suatu ketika beliau dari rumahnya bergegas-gegas sampai hampir berlari dan belum sempat memakai pakaian yang benar. Kenapa? Karena beliau dikagetkan oleh suatu peristiwa. Peristiwa itu apa? Gerhana matahari. Beliau langsung membawa semua masalah. Rasulullah inhazabahu al-amru fazi'a ila shalah. Rasulullah itu apapun persoalan di dalam kehidupannya. Ini kita ambil dulu solusi kehidupan. Bahwa Rasulullah apapun yang terjadi di dalam soal hidupnya yang baru, yang menakutkan, dibawanya ke dalam sholat. Ada redaksi lain fasalla, beliau sholat. Sholat itu artinya doa, minta tolong kepada Allah. Jadi kalau kita sholat itu namanya kita minta tolong kepada Allah. Kita mengakui kita hamba tidak bisa apa-apa dalam kehidupan ini kalau tidak ditolong oleh Allah. Itulah sholat. Makanya difardukan 5 kali itu supaya kita selalu ingat kepada Allah, selalu ingat bahwa kita tidak bisa apa-apa. Solusi hidup hanya dari Allah. Solusi hidup hanya dari Allah. Allah yang memberi hidayah, Allah yang memberi pertolongan, hanya dari Allah. Makanya Rasulullah ketika terjadi gerhana itu lari dari rumahnya, boleh dikatakan lari cepat menuju masjid. Apa maksudnya nih? Menuju sholat. Dikumpulnya semua sahabat ikut sholat gerhana. Kalau mau diteliti sholat gerhana ini, ketika Rasulullah melakukan ini agak sedikit perlu dipelajari. Ketika Rasulullah sholat gerhana kita sudah tahu caranya. Rasulullah sholat gerhana menurut yang lebih sahih adalah 2 rakaat tapi 4 kali ruku. Kita sudah lakukan pernah di masjid kita ini, sudah sering asal gerhana kita lakukan di sini. 2 rakaat tapi 4 kali ruku. Dalam rakaat pertama 2 kali ruku, rakaat kedua 2 kali ruku, baru salam. Kemudian ada khutbah. Rasulullah ketika sholat itu panjang, dibawa ke sholat semua masalah. Rasulullah takut ini akan terjadi kiamat. Jadi persiapan Rasulullah menghadapi semua masalah dibawanya ke sholat. Sepanjang gerhana mungkin kita tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini saya katakan perlu diteliti ini bagaimana iman kita terhadap cara sholat Rasulullah.
Sepanjang gerhana, berapa jam gerhana, Rasulullah sholat dengan sahabat, bukan Rasulullah sendiri, dengan sahabat. Makanya disuruh panjang-panjang ayat yang dibaca ketika sholat gerhana, sujudnya panjang, rukuknya panjang. Kenapa? Karena ini adalah solusi hidup supaya kita selalu berada beserta Allah. Mau kiamat, mau apa, beserta Allah. Itu dia intinya. Jadi ketika Rasulullah sholat gerhana itu, di rakaat pertama kelihatan Rasulullah maju ke depan. Coba ini sholat maju. Sama dengan safnya. Sahabat kalau melihat Rasulullah maju semua, maju. Tidak lama setelah itu masih terus sholat. Bukan batal sholatnya, berapa langkah jauh, kemudian mundur lagi. Ini sholat gerhana. Semua masalah Rasulullah bawa pertama itu kepada sholat. Mundur lagi. Setelah selesai sholat, Rasulullah berkhutbah dan berceritalah, di dalam sholat gerhana tadi saya melihat surga, saya maju mau memetik anggur di surga. Cuma dalam pikiran saya tidak jadi saya urungkan. Kenapa? Karena kalau dia petik itu nanti orang akan menganggap cuma begini buah surga itu, cuma begini anggur surga. Tidak jadi. Kemudian setelah itu Allah tampakkan kepadanya neraka. Jadi dalam sholat gerhana itu ditampakkan neraka. Makanya beliau mundur supaya tidak kena neraka. Beliau mundur. Ini Rasulullah. Sholat gerhananya sampai selesai gerhana matahari. Jadi kalau ada yang sholat gerhana sampai panjang-panjang itu adalah cara Rasulullah. Ini Rasulullah intinya bahwa sholat itu beliau gunakan untuk membawa, berdoa dan mencari solusi apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Mari kita tiru, kita sholat. Ibnu Abbas pernah datang berita ketika dalam perjalanan datang berita kepadanya bahwa saudaranya meninggal dunia. Di dalam perjalanan. Di dalam riwayatnya, asar sahih. Di dalam riwayatnya, beliau setelah mendengar meninggal ini, wafat ini saudaranya, saudara kandungnya, akhi. Beliau sholat dulu. Lama sholatnya, dinanti sama pendamping safarnya. Lama. Ditanya, kenapa sholat? Saya memahami Al-Quran. Apa pemahamannya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Bis-sabri was-salah. Dengan sabar dan sholat. Sabar saya terima, tapi sholatnya belum saya lakukan, makanya saya sholat. Ini melaksanakan perintah Allah. Jadi kita mulai habis kajian ini, ingat ada problem, bawa ke sholat, jangan sampai tunggu nanti waktu tahajud. Ada masalah sholat. Ini Ibnu Abbas mencontohkan asar yang sahih. Dia sholat, lama sholatnya, ditunggu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini jadi salat itu merupakan doa dan solusi di dalam kehidupan kita. Ketika Rasulullah berada di Madinah, berada beserta sahabat-sahabatnya, ini masalah salat, bahwa salat itu merupakan doa dan solusi. Merupakan doa, merupakan cahaya, merupakan nur. Ketika di Madinah beserta Jibril. Di dalam hadis itu tidak dikatakan bahwa Jibril itu
berbentuk manusia kah seperti dia mengajarkan Islam, mengajarkan iman, mengajarkan ihsan, atau dia memang berbentuk Jibril yang sahabat tidak melihat. Tapi ketika duduk beserta Jibril di Madinah, jadi Jibril di atas bumi, bukan di langit beliau, di atas bumi. Maka terdengarlah pintu langit. Menurut hadis ini, hadis sahih, hadis Muslim. Menurut hadis ini, terdengarlah pintu langit terbuka. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, itu pintu belum pernah terbuka." Ini sholat itu apa yang kita baca, doa apa yang kita baca supaya kelihatan ini, supaya kita semakin semangat membawa sholat ini untuk berdoa dan melakukan mencari solusi dalam kehidupan kita, dalam semua masalah. Itu pintu belum pernah terbuka kecuali sekarang ini. Jadi pintu itu belum pernah dilewati oleh malaikat manapun termasuk Jibril. Ini ilmu pada Nabi Muhammad. Kemudian turun malaikat. Itu malaikat turun. Dan malaikat itu belum pernah turun ke bumi kecuali sekarang ini. Apa yang terjadi? Rasulullah bingung, kenapa ini pintu langit maksudnya belum pernah terbuka. Kemudian malaikat yang akan turun. Setelah malaikat itu turun, langsung mengucapkan salam kepada Nabi. Salamnya hanya berupa, "Ya Muhammad, absyir binuraini." Apa artinya? Ya Muhammad, hai Muhammad, absyir binuraini, bergembiralah, saya membawa kabar gembira untukmu. Al-Fatihah ataupun Fatihatul Kitab wa awakhir surah Al-Baqarah. Kita tadi baca akhir surah Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Apa ini nuraini? Dua cahaya yang diberi kabar gembira kepada Rasulullah. Dua cahaya ini adalah surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, yang rukun dibaca di dalam sholat. Ini luar biasa rahasianya ini. Kenapa kita mengambil Al-Fatihah ataupun sholat itu sebagai doa dan solusi kehidupan. Al-Fatihah dan dua ayat Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Dua ayat Al-Baqarah kemudian Al-Fatihah ini belum pernah diturunkan kepada, maksudnya belum pernah diturunkan kepada Nabi sebelummu. Ya jelaslah Al-Quran namanya. Belum ada Nabi yang mendapatkan Al-Quran. Tapi ini bukan menurunkan Al-Fatihah sama Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, tidak. Dia hanya memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Mungkin sebelum ini Nabi Muhammad SAW belum tahu apa makna Al-Fatihah yang dibaca setiap sholat. Sholat sunnah, sholat apapun, rukun dibaca Al-Fatihah. Tidaklah engkau baca, dengar baik-baik, simak baik-baik. Tidaklah engkau baca satu huruf pun dari Al-Fatihah dan akhir Al-Baqarah itu. Tidaklah engkau baca, mudah-mudahan kita semakin semangat membaca akhir Al-Baqarah. Tidaklah engkau baca satu huruf pun. Ini satu huruf, bukan satu kalimat. Satu huruf pun dari Al-Fatihah dan Al-Baqarah itu yang kita baca dalam sholat itu, kecuali Allah memperkenankan doamu di dalam surah tersebut. Coba bayangkan, tidak satu huruf. Makanya sholat itu doa. Doa itu bukan hanya permintaan. Doa itu memuji Allah, itu doa. Mentasbih Allah itu doa. Mengatakan Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu doa. Kalau doa itu kan ada dua macam di dalam Islam. Secara umum ada dua macam doa. Doa ibadah itu yang kita lakukan. Doa ibadah, kita beribadah, kita berzikrullah, kita menyeru kepada Allah, itu doa ibadah namanya. Ada doa permintaan, cuma dua macam.
secara umumnya. Walaupun banyak doa ini, tapi yang dua ini, dua masalah, doa permintaan kepada Allah, meminta supaya diturunkan yang bermanfaat, meminta supaya ditolak yang tidak bermanfaat. Itu aja doa itu. Cuma itu. Minta surga, minta berlindung dari neraka. Itu intinya doa. Jadi ketika dikatakan tidaklah engkau baca ma qara'ta harfan minha, satu huruf pun daripada Al-Fatihah dan dua ayat Al-Baqarah tadi tidak kau baca kecuali Allah memperkenankan. Coba bayangkan ini. Mulai dari bismillah, yang membaca bismillah sampai waladdallin, itu diperkenankan Allah. Inilah namanya kita membutuhkan sholat, kita membutuhkan untuk membaca Al-Fatihah, kita membutuhkan pertolongan dari Allah dari sholat kita. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam kehidupannya. Ini yang dilakukan. Setiap dia punya masalah, solusinya yang pertama adalah di bawah sholat. Beliau tahajud itu bukan berarti beliau ingin apa? Ingin supaya beliau sehat apa bagaimana apa, tidak, supaya ingin bahwa tahajud itu merupakan kebutuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahajud itu menurut sebagian ulama merupakan kewajiban Rasulullah. Tahajud kewajiban Rasulullah, dan sholat witir adalah kewajiban Rasulullah, khusus buat Rasulullah. Kalau umatnya tidak, umatnya mana yang ingin dekat kepada Allah, mana yang ingin meniru cara hidupnya orang-orang solihin, tahajudlah. Jangan tinggalkan tahajud walaupun 2 rakaat. Itu tadi Al-Fatihah. Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti Al-Fatihah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah inti Al-Fatihah itu. Kami hambamu ya Allah, tidak bisa apa-apa kecuali Engkau tolong. Inilah ibadah. Kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi intinya Al-Fatihah itu di situ. Jadi kemudian akhir Al-Baqarah itu pun tidak kau baca satu huruf pun kecuali Allah memperkenankan semua huruf-huruf yang kau baca itu. Allah kasih ganjaran, kasih kabulan. Makanya Mu'adz bin Jabal setelah membaca 2 ayat akhir Al-Baqarah itu, beliau itu mengucapkan amin. Jadi bukan Al-Fatihahnya yang diaminkan. Ini asar ataupun riwayat sahih Ibnu Abi Syaibah. Habis membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, bukankah ini doa? Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di dalam riwayatnya, riwayat sahih, Mu'adz bin Jabal mengatakan setelah membaca ini amin. Habis Al-Fatihah apa kita baca? Amin. Ini menurut, karena Mu'adz bin Jabal menafsirkan hadis tadi, absyir binuraini, gembiralah wahai Muhammad dan umatmu, binuraini, 2 cahaya Al-Fatihah dan 2 ayat Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Usahakan ajak keluarga, ajak istri, ajak anak setiap malam membaca 2 ayat Al-Baqarah. Hadis sahih mengatakan, siapa yang membaca 2 ayat akhir Al-Baqarah pada malam hari, ingat pada malam hari, maka Allah kafatahu, Allah mencukupinya. Coba ulama-ulama banyak menafsirkan apa itu kafatahu,
Apa itu Allah mencukupi kita? Ada yang menafsirkan Allah mencukupi kita, melindungi kita. Jangan lupa baca. Mau dalam sholat silahkan, lebih bagus. Di luar sholat silahkan. Ada yang menafsirkan kafatahu, Allah mencukupkan dia untuk sholat qiyamul lail. 2 ayat. Ini luar biasa ini. Al-Fatihah dan 2 ayat Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Hafal itu, mari kita hafal. Kemudian kita rutinkan setiap malam. Malam itu batasnya setelah maghrib sampai sebelum subuh. Dibaca di dalam itu. Baca dalam sholat sunnah. Kalau malas untuk membacanya di luar sholat, baca dalam sholat sunnah. Habis maghrib, sholat sunnahnya, baca akhir Al-Baqarah. Sudah Al-Fatihah di situ, akhir Al-Baqarah di situ. Sempurnalah 2 cahaya. Karena sholat itu cahaya. Apalagi ditambah dengan Al-Fatihahnya dan akhir Al-Baqarahnya semakin bercahaya-cahaya. Warka'u wa atuz zakata. Kita lanjutkan. Sholat didirikan. Jangan sampai di situ aja. Jangan merasa soleh setelah sholat didirikan. Tidak. Belum soleh kita. Wa atuz zakata. Bayarkan zakat, tunaikan zakat, berikan zakat. Jadi zakat itu menurut ahli tafsir dibayarkan. Kita yang mendatangi orang-orang yang berhak mendapat zakat. Jangan tunggu dia datang antri di rumah kita. Tidak, bukan begitu. Wa atuz zakata, kita datangi dia. Secara terang-terangan boleh, secara sir boleh. Wa atuz zakata. Karena sholat dengan zakat ini sangat berkaitan, tidak bisa dilepas. Warka'u marakin. 2 ayat ini ulama-ulama tafsir, ulama-ulama fikih mengatakan ini dasar bahwa sholat jamaah itu wajib. Coba, warka'u perintah kalian semua rukuklah. Ma'arrakin, sholatlah ruku dengan orang-orang yang ruku. Apa maksudnya ini? Sholat berjamaah itu mendirikan sholat. Sholat berjamaah itu termasuk mendirikan sholat. Rasulullah sudah mengatakan, "Stawu sufufakum istawu fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholat." Warka'u marrakin. Jadi nabi-nabi semuanya sudah ruku mereka. Semua nabi sholat. Tidak ada kecuali. Ini hadis sahih. Kami ma'asyiral anbiya. Semua nabi kata Rasulullah. Kami letakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri dalam sholat. Semua nabi begini sholatnya. Cuma rukunya berbeda-beda. Tapi ruku. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Perintah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ulul azmi minal rusul yang kedua. Hai Nabi Ibrahim, hai Ismail, bersihkan rumah ibadah ini, Baitullah ini daripada kesyirikan-kesyirikan. Supaya orang yang raki'in, semuanya yang raki' di situ salat berjamaah aman dari kesyirikan. Warka'u marrakin, rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Kepada Maryam ibunya Isa alaihi salatu wassalam dikatakan warka'i marrakin. Maryam perempuan. Tapi karena perempuan tidak diwajibkan sholat berjamaah, maksudnya adalah rukuklah seperti rukunya orang-orang yang ruku. Ini di antara ulama tafsir ada yang mengatakan ini adalah dasar daripada wajibnya sholat berjamaah. Tidak ada di kampung itu, di suatu kampung 3 orang. Coba, ini hadis sahih. Tidak ada suatu kampung 3 orang dan tidak didirikan sholat berjamaah di antara mereka bertiga. Ini kita kampungnya ratusan, puluhan ribuan. Sholat berjamaahnya sedikit. Tidak ada di suatu kampung
Tidak didirikan sholat berjamaah di kampung itu kecuali setan sudah menguasai mereka. Jadi mau melawan setan, ketika kita sholat datang berjamaah ke masjid, nah, itu melawan setan. Kalau masih tinggal di rumah mengatakan itu derajat aja, jangan, itu setan itu. Setan tidak senang melihat orang sholat berjamaah. Karena begitu dia melangkah dari rumahnya, dia dapat ganjaran yang sangat banyak, angkat derajat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ngotot mengatakan itu hanya derajat, orang yang sholat berjamaah setiap 5 waktu dia sudah mendapatkan 5 kali 27 derajat atau 25 derajat. Udah berapa itu 5 kali 25? 125 derajat setiap hari kelebihannya daripada orang-orang yang tidak pernah sholat berjamaah, yang hanya mengatakan itu derajat. Dalam 1 pekan berapa, 1 bulan berapa, setahun berapa, 60 tahun umurnya berapa derajatnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Itulah yang dikejar oleh seorang mukmin yang benar-benar mukmin. Kemudian setiap langkahnya hapus dosa, sholat berjamaah. Setiap dia melangkah dari rumahnya, dia mendapat ganjaran haji yang berihram. Apa nggak luar biasa ini derajat ini? Masih ditinggalkan. Lemah sekali iman kita, lemah. Warka'u ma'arrakin. Kita lanjutkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ini kepada Bani Israel. Tapi kepada kita ini lebih khusus lagi, lebih penting ini buat kita. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kalian mengajak manusia bil birri, amar ma'ruf kalian? Amar ma'ruf kalian. Jadi kalau amar ma'ruf itu semua bisa. Semua orang bisa. Jamaah mana pun bisa amar ma'ruf. Tidak sulit. Apalah sulitnya mengatakan, "Hei, Pak, di medsos silakan tahajud nanti malam," tapi dia tidak tahajud. Silakan puasa Senin Kemis, dia nggak puasa. Silakan puasa Ayyamul Bait, dia tidak puasa. Dia hanya memikirkan, ya minimal saya mengajak lah. Ini dia nih, kena dia di sini. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kamu menyuruh orang untuk melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, wa tansawna anfusakum, kalian tidak melakukannya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah marah kepada orang yang menyuruh-nyuruh saja tapi tidak melakukan. Kabura maqtan indallah, maqat marah Allah, kabura besar marahnya. An taqulu, kalian menyuruh orang ma la taf'alun, kalian tidak melakukannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ada seorang tabi'in, bukan sahabat, tabi'in. Dia sebelum amar ma'ruf, sebelum kajian, apa yang dia kaji, yang akan dia kaji, sudah diamalkannya dulu. Sudah diamalkannya dulu, baru ini mengingat kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'mal. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jadi ada segolongan di antara kita, kita lihat, kalau mau perhatikan, amar ma'ruf aja kemana-mana. Amar ma'ruf, ajak orang ini, ajak sholat, ajak ini, ajak ini. Tapi begitu ada kemungkaran, tidak berani melarang. Ini apa namanya? Ini kan tidak benar dalam Islam. Rasulullah itu amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi di sini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba. Di antara kalian, di dalam diri kalian, di antara masyarakat kalian, tatluna al-kitaba. Ada kitab. Di sini maksudnya tatluna al-kitaba, kita ada Al-Qur'annya kita. Di dalam Al-Qur'an itu adalah kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan lupa, ta'muruna bil ma'ruf semua bisa. Semua bisa. Ini ada seorang tabi'in juga yang saya baca. Jadi orang soleh itu katanya mudah.
Jadi orang soleh begini. Tapi jadi orang muslih, soleh, mudah. Muslih apa artinya? Membuat orang soleh, melarang orang melakukan kemungkaran, itu sulit luar biasa. Karena tantangannya berantem, tantangannya perang, tantangannya dibenci orang. Jadi dia nggak mau benci orang, udah amar ma'ruf aja, tidak ada nahi mungkar. Padahal hadis sahih mengatakan kalau kalian tidak bernahi mungkar. Nah, ini hadis sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf." Kalian harus amar ma'ruf. Wa tananhauna 'anil munkar, dan harus melarang orang melakukan kemungkaran. Kalau tidak melarang orang kemungkaran, azab Allah tidak lama lagi kalau ini terjadi akan turun, dan kalian memohon kepada Allah supaya azab itu diangkat. Allah tidak kabulkan doa kalian. Bahaya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Ingatlah, takutlah kepada fitnah, termasuk azab, iqab dari Allah yang akan turun, dan bukan hanya orang-orang yang zalim yang kena, tapi kalian yang tidak nahi mungkar juga akan kena. Jadi kalau kita tidak nahi mungkar, orang korupsi kita biarkan. Orang korupsi kita biarkan, itu tidak benar kita sebagai seorang mukmin. Didiamkan, yang penting jangan saya. Tidak begitu seorang muslim. Dengan segala cara, dengan kebijaksanaan. Larang orang melakukan kemungkaran. Larang orang berzina, larang orang memakan riba, larang orang meminum khamar, larang orang mencuri, dengan segala cara. Sesuai dengan masanya. Wa antum taluna afala ta'qilun. Tidak mau berpikir, tidak gunakan akal sehat, nyuruh-nyuruh orang saja beramal soleh, tapi tidak dilakukan oleh diri sendiri yang menyuruh. Afala ta'qilun. Kita lanjutkan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Di sini kita lagi. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kalian bis sabri was shalah. Minta tolong untuk mendapatkan solusi semua masalah kehidupan, dari yang kecil rumah tangga sampai ke RT, RW, masyarakat dan negara. Bisabri, dengan sabar, wassalat, dan salat. Salat ini adalah solusi, sabar itu adalah solusi. Antara sabar dengan salat tidak bisa dipisah. Di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan Nabi Muhammad, wa'mur ahlaka bis-shalah. Hei Muhammad, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan semua keluargamu untuk sholat, untuk melakukan sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Surat Toha 132. Wastabir 'alaiha. Apa artinya wastabir? Sabarlah kau dalam sholat. Sabar menyeru sholat. Sabar melakukan sholat. Ini sabar dengan sholat tidak bisa dipisah. Wastabir ini artinya lebih banyaklah sabarnya melakukan sholat, lebih banyaklah sabarnya untuk menyuruh keluargamu sholat. Dari keluargamu ke tetanggamu, masyarakatmu, perintahkan mereka untuk sholat. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibata littaqwa. Ini dalam surat Toha 132 tadi. La nas'aluka rizqan. Ini solusi lagi ini. Hai Muhammad, kalau kau sudah sukses untuk memerintahkan keluargamu untuk sholat, masyarakatmu untuk sholat,
ada suatu solusi kehidupan yang akan saya berikan. Kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari Muhammad, nahnu narzukuka, tapi kami yang memberi rezekimu. Sholat saja, ada orang yang mengatakan, masa sholat saja? Dia tidak tahu. Yang memerintahkan sholat itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, kita dijamin oleh Allah hidup kita bahagia. Hidup kita bahagia. Jadi solusi untuk mendapatkan kehidupan yang lapang, rezeki yang berkah, itu jangan lupa rajin sholat. Bukan hanya sholat fardu, sholat tatawu'nya, sunnah-sunnahnya, tahajudnya, sholat nafilahnya, rawatibnya. Rawatib ini kadang-kadang diremehkan oleh saudara-saudara kita. Habis sholat fardu pulang, nggak mikirin sholat rawatib. Dia tidak pernah merasa rugi ketinggalan dari orang-orang yang rutin sholat rawatib. Siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari, rawatib, sunnah, bukan fardu. Kalau fardu 17 rakaat, maka Allah akan membangun satu istana buatnya di surga. Coba, mau meremehkan ini? Orang dapat satu istana setiap hari, kita remehkan, padahal kita bisa seperti orang-orang itu. Satu istana setiap hari dibangun oleh Allah untuk orang-orang yang rutin sholat 12 rakaat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa ini? 6, 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya, 12. Jangan tinggalkan ini kalau kita dalam keadaan lapang, kecuali musafir. Kalau musafir itu Rasulullah mencontohkan tidak pernah sholat sunnah kecuali 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat witir. Yang 2 ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam safar ataupun dalam mukim. Tapi kalau yang 12 itu dalam keadaan mukim. Jangan remehkan ini. Sholat ini adalah penyesalan bagi orang yang sudah meninggal. Penyesalan bagi orang yang sudah meninggal. Suatu ketika Rasulullah melewati kuburan yang baru. Ini hadisnya hadis sahih, hasan sahih. Melewati kuburan yang baru, Rasulullah bertanya kepada sahabat, ini kuburan siapa? Ini kuburan siapa? Rasulullah itu sangat-sangat concern terhadap sahabat-sahabatnya. Sampai ketika seorang pembersih masjid, halaman masjid, yang membersih halaman masjid meninggal, seorang wanita hitam, budak, meninggal. Tapi Rasulullah sangat bersyukur kepada amal orang itu, sangat disyukuri oleh Rasulullah. Dia melihat tidak ketemu lagi dengan wanita itu. Ini masalah sholat, tidak ketemu lagi dengan wanita itu. Padahal wanita itu termasuk berkhidmat untuk membersihkan tempat sholat. Ditanya oleh Rasulullah, ini kita sedikit lompat daripada ketemu kuburan baru. Ditanya oleh Rasulullah, mana wanita itu yang suka bersihkan masjid, suka membersihkan? Sudah wafat ya Rasulullah. Rasulullah tersinggung. Kenapa kalian beritahu kepada saya dia sudah wafat? Maksud Rasulullah ingin ikut sholatkan dia yang mau sholatkan. Coba, budak hitam perempuan, tukang sapu masjid, tukang membersih halaman masjid. Kalau kita dengan kesombongan kita melihat orang yang nyapu-nyapu, ya tanya sendiri dirinya lah. Tanya sendiri, terus terang aja. Rasulullah, contoh Rasulullah menghormati orang.
Semua orang dihormati. Kenapa kalian tidak izinkan, tidak afala adzantumuni, artinya kenapa tidak beritahu saya dia sudah meninggal? Dia kan sudah berkhidmat kepada Allah. Nah, ini dia Rasulullah pikirannya lain. Kenapa? Rumah Allah dibersihkan. Apa kata sahabat? Kami kira engkau sibuk ya Rasulullah. Tidak. Di mana kuburannya? Dulu nih ala qabriha. Di mana kuburannya? Tunjukkan saya. Rasulullah pergi ke kuburannya. Nah, ini masyru'iyah salat al-janazah bagi orang yang belum ikut salat janazah kepada seseorang. Pergi ke kuburannya. Jadi jangan rancu lagi pemikiran ini. Pergi ke kuburannya, kabbaru akbar takbirat, arba'a takbirat. Rasulullah salat jenazah di kuburan itu, bukan menghadap kubur, salat jenazah. Jadi kalau ada dilihat sekarang video ada orang salat jenazah di kuburan, jangan disangka itu mereka menyembah kubur. Banyak saya lihat video itu beredar. Wah, mereka menyembah kubur, mereka menyembah kubur. Rasulullah melakukan ini. Hadisnya hadis sahih. Kalau belum selesai, belum ikut sholat, kita mengenal orang itu orang baik, orang apa, tidak apa-apa. Walaupun sudah berselang lama, datang ke kuburannya, sholat. Aku belum sholat. Ini langsung. Jadi ketika Rasulullah tadi, kita kembali kepada cerita, ada kuburan baru. Rasulullah bertanya, ini kuburan siapa? Kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Kalian tahu nggak? Ini masalah sholat ini. Sholat solusi di dunia, solusi di kuburan, solusi di yaumul qiyamah, solusi di yaumul hisab, solusi nanti kedekatan kita kepada Allah di surga kepada Rasulullah. Apa katanya? Tahu nggak kalian? Kalau dia hidup, tahu nggak kalian dia meminta apa? Dia meminta apa? Bukan bersedekah, bukan. Apa katanya? Kalian 2 rakaat yang ringan-ringan, yang menurut kalian sepele ringan itu kalian anggap remeh. Itu lebih baik bagi orang yang di kuburan ini, yang baru dikubur ini, daripada seluruh isi dunia. Bayangkan 2 rakaat sholat. Jadi satu-satunya amal yang bisa dilakukan oleh siapapun di dalam kubur, bukan sedekah, bukan yang lain-lain, tapi adalah sholat sudah dalam kubur. Rasulullah memberi kabar kepada kita ketika Isra Mi'raj, saya melihat Nabi Musa di dalam kuburnya sholat. Bagaimana kita? Silakan minta. Ya Allah, kalau engkau berikan kepada orang-orang soleh, termasuk Nabi Musa, sholat di kuburannya, berikan pula lah kepadaku, supaya aku nanti engkau kasih kesempatan sholat di kuburku. Coba bayangkan, kita masuk kubur, ditimpa sama kayu, ditimpa sama tanah oleh anak kita, diinjak-injak tanahnya. Tapi karena Allah Maha Kuasa, kita di kuburan kita itu lapang. Jadi lapangnya di kuburan itu tergantung amal kita. Ada seorang sahabat namanya Sabit Al-Banani. Bukan sahabat, maaf. Ini tabi'in. Namanya Sabit Al-Banani. Silakan di search, googling, silakan. Sabit Al-Banani. Ini adalah tabi'in, tinggal di Basrah, di Irak. Basrah itu adalah pusat pemerintahan daripada apa? Abbasiyah, pusat ilmu, pusat pemerintahan Abbasiyah. Dia berdoa begini, seperti yang saya katakan tadi, ya Allah, kalau engkau berikan kepada orang-orang soleh bisa sholat di kuburan mereka, maka berikan juga kepadaku
aku bisa sholat di kuburanku. Saleh Al-Banani, Sabit Al-Banani ini, Sabit Al-Banani dengan Sabit Al-Banani ini adalah seorang tabi'in yang sangat-sangat wara', sangat-sangat meniru sholatnya Rasulullah, tahajudnya Rasulullah, bacaan-bacaan dalam sholatnya, rukuknya, sujudnya. Dia berdoa ketika itu. Ketika beliau wafat, meninggal, diadakanlah penguburan, diadakan dafan. Bahasa sekarang, dilalahnya. Setelah selesai dikuburkan, orang berdoa, orang pulang, ada seorang yang ketinggalan melihat ada celah yang belum ditutup di kuburan itu. Kalau kita kan kadang-kadang pikiran kita terlalu menghantu-hantui kita sendiri. Takut kuburan. Orang Indonesia yang takut kuburan. Di sana tidak ada orang takut kuburan. Karena apa? Ulah cerita orang tua kepada kita. Wah, kuburan ngeri, keluar dia katanya. Apa yang keluar? Merasakan azabnya aja sudah sibuk dia. Kalau merupakan nikmatnya, nggak mau dia keluar dari situ, dari kuburannya. Tapi kalau sudah azab di situ, lupa dia semuanya, mikirin azabnya, azab kuburnya. Dia lihat ada celah, dia mau membetulin itu, mau menutupnya dengan batu. Tapi begitu dia lihat ke dalam, dia lihat Sabit Al-Banani berdiri. Wah, ini dia. Ngapain ini? Rupanya Sabit Al-Banani belum lama ditinggal berdiri untuk sholat. Jadi cerita ini diketahui. Dia meriwayatkan ini kepada saudara-saudaranya yang sudah duluan meninggalkan kuburan. Ada kejadian aneh tadi. Apa begini-begini? Saya melihat Sabit Al-Banani yang sudah kita kubur itu berdiri sholat. Orang-orang pada ingin tahu. Bahasa sekarang apa? Kepo. Apa kepo apa bagaimana? Ya, kepo. Ada yang bertanya kepada istrinya, apa sih amalnya Sabit Al-Banani ini? Apa kelebihannya? Kenapa si fulan melihat dia sholat, langsung sholat di kuburannya? Apa kata istrinya? Saya sering mendengar kalau dalam tahajud, ini dalam tahajudnya ini, sering saya dengar dia berdoa begini, ya Allah, kalau engkau berikan kepada orang-orang soleh bisa sholat di kuburan, berikan kepadaku ya Allah. Boleh kita ini semuanya berdoa begitu, boleh, silakan. Boleh meminta supaya kita dikasih lapang kuburannya nanti. Sekarang ini jangan tunggu anak kita yang berdoa. Sekarang, ya Allah berikan aku pelindung di kuburanku. Jadi sholat yang kita lakukan tadi itu lebih baik daripada isi dunia 2 rakaat yang kecil. Jangan remehkan sholat-sholat rawatib. Jangan remehkan sholat tahajud. Jangan remehkan sholat-sholat yang lain. Jangan remehkan. Rajin saja sholat. Karena ini nanti menjadi syafaat kita di kuburan kita. Salat itu nanti datang malaikat-malaikat yang akan bertanya, mengazab segala macam, memfitnah. Apa kata salat? Oi, no way, dari kepala saya ini. Di sini ada salat. No way. Hadis sahih, hadis hasan sahih, dihasankan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jangan datang, ini ada salat di sini di kepalanya. Jadi di kepalanya itu ada salat. Mendoalah supaya kita nanti dengan sholat-sholat kita. Wasta'inu bis sabri was sholat. Inilah pemahamannya. Minta tolong. Nanti di yaumul qiyamah, sholat ini awal yang dihisab di hari kiamat. Awal yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, dia akan sukses untuk menghadapi yang lebih berat nanti. Kalau jelek sholatnya, tidak diterima sholatnya, jelek sholatnya, maka dia akan rugi besar. Ini rugi yang serugi-ruginya gitu. Sholat kita tidak pernah kita perhatikan dan tidak pernah kita tingkatkan. Sholat ini merupakan naungan kita nanti, karena sholat itu adalah nur. Nur artinya cahaya. Cahaya tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang mendapat cahaya dari Allah. Ingat, nur itu hidayah dari Allah.
Malaikat itu nur. Kalau kita selalu sholat, kita selalu beserta malaikat, kita selalu beserta Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Nanti di yaumul qiyamah, kita yang paling dekat kepada Rasulullah, mendampingi Rasulullah di surga. Walaupun pendampingannya menurut kuasa Allah, tapi begitulah seorang Rasul mengajarkan kepada sahabatnya yang meminta, saya minta mendampingimu di surga. Kata Rasulullah, ini kalau begitu, alaika bikathrotis sujud, kau wajib supaya kau mendampingiku di surga. Bikathrotis sujud, perbanyak sholat. Yang diperbanyak bukan sholat fardu, sholat rawatib. Jadi ketika dihisab nanti sholat yang pertama, kalau sholat fardunya ada kekurangan, maka Allah perintahkan kepada malaikat. Apa perintahnya? Lihat sholat sunnahnya. Makanya jangan remehkan sholat sunnah. Jangan remehkan sholat sunnah. Apabila perlu, saya sering sarankan di sini, kalau mau baca Al-Quran, baca dalam sholat. Untuk memperbanyak sholat, memperbanyak ganjaran, tabungan amal, memperberat timbangan. 3 ayat kau baca dalam sholatmu, dapat 3 onta gemuk. Apa tidak mau timbangan kita nanti di yaumul qiyamah berat? Faman thaqulat mawazinuhu, yang berat amal solehnya hanya dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran di dalam sholat sunnah, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia akan dalam hidup yang radiyah, diridhoi oleh Allah di dunia, diridhoi oleh Allah nanti di akhirat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu tidak bisa dilakukan, kabiratun, berat untuk melakukannya secara khusyuk, kecuali orang yang khashiin. Yang khashiin maksudnya khusyuk dalam solatnya, takut kepada Allah, mengharap ganjaran Allah, memelihara solatnya, mendirikan solatnya, memeliharanya, solatnya di masjid, solat fardunya. Itu khashiin namanya, mengharap apa yang di sisi Allah, baru bisa khashiin. Kalau tidak, kalau hanya asal solat, tidak bisa khashiin. Itu yang menang. Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Orang-orang mukminun. Siapa? Yang pertama sukses adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di sini khashi'in karena ada alal khashi'in, jangan dibaca alal khashi'un. Alal khashi'in, sukses di dunia, sukses di kubur. Saya katakan sukses di kubur, karena sholat ini akan menjadi syafaat buat kita di kubur. Sukses di yaumul hisab, sukses di yaumul qiyamah, sholat kita menjadi naungan buat kita. Sukses nanti masuk surga, dekat dengan Rasulullah. Apa sukses apa lagi yang mau dicari? Sukses apa yang mau dicari? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Apa persyaratan khusyuk di dalam salat? Alladzina, yaitu orang-orang yang bisa khusyuk adalah yang yazunnuna, mereka yakin. Jadi di sini yazunnuna ini bukan hanya mengira-ngira, tidak, mereka yakin dan pasti percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Bertemu di dunia dengan salat. Bertemu di dunia dengan salat. Bertemu dengan Allah di rumah Allah, hanya salat berjamaah. Coba di rumah Allah, ini rumah Allah ini yang kita tempat duduk sekarang ini, kajian ini, rumah Allah. Sengaja Allah mengatakan Baitullah, syaraf buat rumah ini, karena di sini salat, ibadah, qiraah, kajian. Malaikat banyak di sini. Jangan mengecilkan malaikat yang di sekitar kita sekarang, mengaminkan doa kita. Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir. Ini selama kita 1 jam. 1 jam ini targetnya. 1 jam kita kajian, didoakan oleh malaikat. Cari di mana tempat didoakan malaikat 1 jam. Tidak ada, tidak ketemu di agama lain, tidak ketemu di tempat lain. Alladzina yazunnuna mulaqu rabbihim, mereka yang menduga persis, mengatakan kuat dugaan mereka akan menemui Allah. Siapa yang ingin menemui Allah? Ini Ibnu Mas'ud dalam riwayat Muslim.
Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat salam Islam, maka dia harus memelihara salat yang 5 waktu. Dari mana dia diazankan? Azan itu di masjid. Nggak ada di sawah, di toko-toko tidak ada. Di masjid. Dari sini azan berkumandang, datangi azan itu, nanti ketemu dengan Allah dalam keadaan salam. Dalam keadaan salam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Annahum mulaqu rabbi wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka pasti merasakan bahwa mereka akan pulang, dikembalikan kepada Allah karena mereka milik Allah. Mereka diperintahkan oleh Allah, mereka taat. Kenapa? Karena mereka milik Allah. Mereka tidak bisa hidup kecuali Allah yang menghidupkan mereka. Mereka tidak bisa hidup kecuali Allah yang memberikan jaminan hidup buat mereka. Rezeki, hidayah, pikiran, mata kuat, jantung berdetak terus, Allah yang memberikan. Makanya dengan pikiran ini, kita kalau sholat jangan main-main. Bertemu Allah dalam sholat itu. Allah akan terus melihat seorang hamba yang sholat selama dia hatinya, mata kepalanya selalu menghadap ke tempat sujudnya, menghadap kepada tempat sujud. Kalau dulu di Madinah tempat sujud itu tanah, sekarang ini karpet, banyak bunga-bunganya. Kalau di Madinah tanah pasir, makanya Rasulullah mengatakan, kalau sholat berdiri, lihat tanah, lihat tempat sujud, supaya ingat kamu nanti mau masuk tanah. Mau masuk tanah, perbaikilah sholatmu, betulkanlah sholatmu, supaya nanti di dalam tanah kau akan bahagia seperti di atas tanah yang rajin sholat. Wa innahum ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Kita milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau taat kepada Allah, dia lupa bahwa dia milik Allah. Nah itu aja. Silakan. Kalau ada orang yang tidak kembali, tidak merasa dia milik Allah, inna lillah. Lillahi itu milik. Bagi Allah, milik Allah. Jadi kita milik Allah. Makanya kalau dapat musibah, inilah duluan, supaya kita ingat kita milik Allah. Kenapa kalau diambil Allah kita marah? Orang kita milik Allah kok. Kenapa dia? Makanya Rasulullah kepada putrinya ketika meninggal cucunya, kepada putrinya, apa kata Rasulullah? Ini Rasul ini. Jadi begini takziahnya Rasulullah kepada putrinya yang meninggal cucunya. Apa katanya? Walillahi ma akhadha. Hei putriku, walillahi ma akhadha. Milik Allah yang diambil. Nah ini walillahi, milik Allah, ma akhadha, apa yang diambil. Walahu ma ata, dan milik Allah juga yang diberikan kepada kita. Anak kita diberikan kepada kita, milik Allah. Nanti diambil anak kita, milik Allah. Kenapa kita marah? Boleh sedih, tapi jangan marah. Maksudnya kepada Allah. Jangan marah kepada siapa-siapa. Kalau dapat musibah, walillahi ma wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Hai putriku, semua yang hidup ini ada batas waktu hidupnya. Tapi jangan lupa kita milik Allah. Semau Allah kapan dia ambil. Dan kita tidak tahu kenapa diambil tanggal sekian, kenapa diambil hari ini. Karena Allah yang maha tahu. Tanggal sekianlah yang lebih baik, hari sekianlah yang lebih baik. Kan begitu. Jadi makanya ucapkan. Dapat musibah apa saja, hilang ini, hilang itu, meninggal apalagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini duluan yang keluar dari ucapan lidah kita. Maksudnya serah diri kepada Allah. Walaupun belum sampai kita tingkatan nanti alhamdulillah. Ada sahabat dapat musibah yang diucapkan alhamdulillah. Coba sahabat, apa kata Allah kepada malaikat? Hei malaikat, apa? Kalian dengar apa kata hambaku ini ketika aku mengambil yang paling dia cintai dalam hidupnya? Dia memujimu ya Allah. Alhamdulillah. Kalau begitu kalian saya perintahkan. Nanti bangun buat dia di surga
rumah dan kasih nama rumah itu Baitul Hamad, rumah orang yang memuji Allah walaupun dia dalam musibah. Ini kita innalillahi aja tidak otomatis yang datang Syahdu meninggal, kenapa meninggal? Ini yang otomatis itu. Kenapa ya? Kenapa meninggal? Penyakit apa? Itu yang duluan. Kalau kita tidak usahakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khair minha, atau katakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena ketika musibah pas datang, malaikat mengaminkan doa kita. Jangan katakan yang lain-lain. Jangan katakan yang lain-lain karena diaminkan oleh malaikat. Kalau doa kita baik, aminnya baik. Kalau doa kita jelek, kata-kata kita jelek, jeleknya kembali kepada kita. Terakhir, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel. Bukan Israel yang sekarang. Hai Bani Israel, ini kaumnya Musa dan kaum yang diutus Nabi Isa kepada mereka. Jadi Yahudi, kemudian Nasara itu Bani Israel, rata-rata Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah selalu, perhatikanlah selalu nikmat-nikmat yang saya telah memberikan nikmat itu kepada kalian. Nikmat Bani Israel sangat banyak. Nabi-nabi yang paling banyak diutus adalah kepada Bani Israel. Tapi ingat, Bani Israel lah yang banyak membunuh nabi-nabi. Dan Bani Israel lah yang sangat-sangat jahat kepada nabi-nabi dan jahat kepada Allah. Bani Israel. Makanya Allah memperingatkan mereka. Ingatlah nikmat-nikmatku kepada kalian. Bersyukurlah maksudnya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Di antara nikmat itu adalah Allah memilih mereka sebagai umat pilihan, tapi berbeda dengan umat pilihan umat Islam. Karena mereka umat pilihan, mereka pintar, benar, mereka kaya, benar, tapi mereka licik, mereka engkar kepada Allah. Mereka sangat banyak mujadalah, berjidal, bertengkar dengan Allah, bertengkar dengan Nabi Musa. Nabi Musa perintahkan mereka potong sapi. Mereka jawabnya bukan sami'na wa ata'na. Kenapa? Nah ini Nabi Musa mengatakan fadbahu baqarah. Idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel ini yang dipilih oleh Allah, yang pintar-pintar tapi licik, potonglah sapi. Apa kata mereka? Kenapa potong sapi? Untuk apa? Begini. Bagaimana bentuknya? Ini mereka ini aktsara shay'in jadala. Bani Israel sangat-sangat banyak berjidal, sangat banyak bertengkar. Itu apa? Karena apa? Karena semuanya adalah mereka merasa angkuh bahwa mereka adalah umat tertinggi di dunia ini. Angkuh mereka. Mereka lupa kepada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah. Tidak ada yang lebih pintar kecuali Allah. Tidak ada yang lebih agung kecuali hanya Allah. Mereka takut. Mereka tidak takut kepada Allah. Malah sampai mereka innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Saking kayanya mereka. Mereka katakan Allah fakir. Coba bayangkan ini, jahat enggak ini? Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kamilah yang kaya. Ini yang lupa dia. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ingat, mereka lupa kepada Nabi Sulaiman. Mereka lupa peristiwa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak ada lagi yang lebih kuasa dari kuasa Nabi Sulaiman. Diizinkan oleh Allah. Tidak ada yang lebih kaya daripada kayanya Nabi Sulaiman. Tidak ada yang lebih kuat kecuali kuatnya Nabi Sulaiman dengan tentara-tentaranya. Tentara laut, tentara udara, tentara darat, tentara binatang. Semuanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman selalu ingat kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Semua yang kudapatkan ini adalah fadli rabbi, hanya karunia Allah, bukan karena aku.
Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini Nabi Sulaiman ini yang kaya raya, raja di raja. Tidak ada yang bisa melawan Nabi Sulaiman. Kalau hidup Nabi Sulaiman sekarang, tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari Nabi Sulaiman. Coba bayangkan, angkatan udara punya angin, bisa ditompangi Nabi Sulaiman, angin. Burung-burung, pesawat-pesawat punya, mengutus burung hudhud. Kemudian jin menyelam di sungai, angkatan laut punya, bisa bicara dengan semuanya, dengan semut pun bisa bicara. Apa? Mana kekuasaan yang lebih hebat dari Nabi Sulaiman? Tapi Nabi Sulaiman selalu ingat bahwa dia hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah semata-mata. Liyabluwani. Karunia ini mencoba imanku. Aakfur am ashkur. Aashkur an akfur. Apakah saya syukur? Ini tadi uzkuru ni'mati 'alaikum allati an'amtu 'alaikum. Apakah saya berkufur terhadap nikmat ini? Yang syukur merasa pemberian itu hanya dari Allah. Yang kufur merasa pemberian itu semua rezeki adalah dari dirinya sendiri. Innama utitu wala ilmin indi. Aku dapat kekayaan ini karena aku punya ilmu mengelola tijarah atau mengelola dagang. Mungkin wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Sebenarnya berapa tak? Sholat 5 waktu 17, sholat rawatib 12, sholat tahajud 13, sholat berapa? Otaknya mana? Maksudnya apa? Yang ditanya? Yang ditanya apa? Apakah sholat juga 11? Sholat, ini pertanyaan. Sholat fardu 17 rakaat, sholat rawatib ada 12 rakaat yang sunnah rawatib. Sholat tahajud 11 rakaat. Kemudian apakah sholat duha juga berapa? 11 apa 12? Jadi begini. Sholat fardu 17 itu sudah baku. Sudah baku, enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Sholat rawatib itu 12 itu adalah yang ada hadis sahihnya. Yang ada hadis sahihnya. Adapun mau ditambah silakan. Mau ditambah silakan. Mau 20, 25, 30 sesempatnya, dan jangan sampai meninggalkan kewajiban terhadap keluarga. Ingat, jangan sampai meninggalkan kewajiban terhadap keluarga ataupun ke masyarakat. Salat rawatib ini saya pernah cerita di sini, ada salat rawatib yang luar biasa dahsyatnya. Bukan hanya rumah di surga dapat, tapi bebas dari neraka. Jadi kalau dapat rumah di surga, belum bebas dari neraka, masih mikir-mikir kita. Ini bagaimana ini nanti kehidupan bebas dari neraka. Apa itu? Ini tidak termasuk yang rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Ini bebas neraka ini. Jangan tinggalkan ini. Ini hadisnya hadis sahih. 4 rakaat, siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, jangan malas. Tadi kita sudah katakan, sholat itu lebih baik daripada isi dunia bagi orang yang sudah mati. Bagi orang ini niatnya begitu, tidak ada masalah. Ini nanti bekal saya di kubur ya Allah, bekal saya di hari kiamat ya Allah. Rawatib yang saya bikin banyak ini. Habis wudu jangan lupa sholat sunnah. Habis itu jangan lupa tambah kalau masih mampu, sholat mutlak namanya. Sholat mutlak. Sholat yang ada sekarang ini ada namanya. Sebetulnya di zaman Rasulullah tidak ada namanya. Ada yang mengatakan sholat hajat, ada yang mengatakan sholat taubat, ada yang mengatakan itu tidak ada namanya di masa Rasulullah. Cuma pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Siapa yang punya hajat, kemudian dia wudu, sholat,
dan dia berdoa, Allah akan mengabulkan apa hajatnya. Orang sekarang namanya itu sholat hajat. Iya, sholat hajat. Tapi Rasulullah tidak menamai itu sholat hajat. Ada siapa yang berdosa, melakukan dosa, kemudian dia wudu, kemudian dia sholat, Allah akan ampuni. Itu sholat taubat katanya. Rasulullah tidak mengatakan itu sholat taubat. Terserah engkau mau mengatakan apa. Tapi jangan katakan ini kata Rasulullah sholat taubat, ini kata Rasulullah sholat hajat, ini kata Rasulullah sholat sunat wudu. Tidak. Pokoknya amalkan saja secara mutlak. Ada hadis mengatakan siapa yang berwudu aja sudah dihabisi dosanya. Coba. Yang berwudu dia habisi dosanya sampai keluar dari ujung kukunya. Kemudian dia sholat berdoa, pintu surga dibuka, sholatnya diterima, dosanya diampuni. Coba bayangkan. Makanya jangan remehkan sholat rawatib, sholat sunnah, jangan remehkan sama sekali. Selama kita sehat dan sempat, jangan remehkan. Ini bekal kita nanti menghadap Allah, bekal kita nanti dekat dengan Rasulullah. Adapun sholat duha yang jelas rakaat salat dua itu tidak ada batasannya. Tidak ada Rasulullah mengatakan 2, 4, 8, 12, tidak ada batasnya. Adapun yang 12 itu hadisnya hadis dhaif. Tapi yang jelas ada hadis yang mengatakan, ini saran saya nih. Jangan tinggalkan salat duha itu 4 rakaat. Jangan tinggalkan. Kenapa? Kalau masih sempat ya. Jadi jangan cukupkan 2 rakaat. Yang 2 rakaat ini hanya sedekah anggota tubuh yang 360. Ini hadisnya hadis sahih. Kemudian ada lagi hadis. Ini hadis hasan. Siapa yang ya bani Adam irka'li 4 rakaatin awwalan nahar akfika akhirahu. Hei bani Adam, salatlah di awal siang, maksudnya duha ini. 4 rakaat, nanti aku cukupkan engkau. Ini terserah Allah mau cukupkan apa. Aku cukupkan engkau di akhir hari. Jadi makanya saya bilang jangan lupa 4 rakaat. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah tidak memuazabah, tidak merutinkan sholat duha, terserah. Tapi hadis ini mendorong saya untuk setiap Bani Adam punya 360 persendian. Dia wajib bersedekah untuk persendian itu, mensyukurinya. Bagaimana mampu ya Rasulullah 360? Enggak mampu. Cukup 2 rakaat salat duha. Itu tadi sedekah. Yang 4 tadi salatlah 4 rakaat di awal nahar. Maksudnya salat duha ini awal nahar, awal hari, awal siang. Salat duha saya cukupkan engkau di akhir nahar. Enggak mau dicukupi Allah hanya gara-gara 4 rakaat salat duha. Kalau mau pokoknya tadi yang saya sarankan, mau tambah supaya lebih banyak onta saya nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah, tambah salatlah, baca 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat, semampunya supaya untanya yang gemuk nanti semakin banyak. Ini nanti namanya salat sunnah mutlak. Ada Rasulullah tahajudnya sampai 11. Ini kedekatan dirinya kepada Allah. Jadi salat itu kita minta tolong kepada Allah dengan salat. Salat itu adalah syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang kadang-kadang kita tidak tahu nikmat itu, kita bawa salat. Ini dia. Jadi tidak ada batasan salat duha, tidak ada batasannya. Saya menyarankan selama mampu dan sehat perbanyak salat. Tadi sahabat kan meminta, saya mau mendampingimu di surga ya Rasulullah. Perbanyak salat, perbanyak sujud. Demikian ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.